apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Pemilihan presiden pada 2024 memang belum mulai, tapi Megawati sudah berkoar-koar soal dinasti politik di Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berkali-kali menyinggung soal manipulasi hukum dalam pidatonya bertajuk Suara Hati Nurani. Hal itu beberapa kali diungkap Megawati merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas umur minimal peserta Pilpres 2024 yang akhirnya memuluskan langkah sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Megawati ingin menyampaikan lewat pidatonya itu bahwa saat ini demokrasi di Indonesia tengah dalam bahaya. Semangat reformasi yang susah payah dibangunnya saat menjabat sebagai Presiden kelima RI pun dicoreng oleh dinasti politik Presiden Jokowi. Megawati tampaknya ingin menekankan adanya ancaman nyata terhadap amanah reformasi dan demokrasi di tanah air, ucapnya saat dikonfirmasi. Oleh karena itu, dalam pidatonya itu Megawati juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Putri sang proklamator Soekarno ini juga mengajak masyarakat turut mengawal jalannya pemilu 2024. Sebab ia mencium aroma kecurangan dalam pesta demokrasi yang seharusnya berlangsung jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Isu politik dinasti belakangan memang jadi sorotan setelah sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Sebab wali kota Solo itu sejatinya tak memenuhi syarat minimal umur untuk maju dalam ajang Pilpres 2024 mendatang. Namun aturan yang menghalangi Gibran maju di Pilpres digugat oleh seorang mahasiswa di Solo. Ketua MK yang saat itu dijabat oleh Anwar Usman pun memberi pengecualian dengan memperbolehkan seseorang berusia di bawah 40 tahun boleh maju di Pilpres 2024 asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Keputusan Anwar Usman yang juga paman Gibran ini pun memuluskan langkah kakak Kaisang Pangarep itu mendaftar sebagai cawapres.